Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Kenyamanan di dunia adalah seperti mimpi sementara. Demikian juga kesusahan-kesusahan di dunia adalah seperti mimpi sementara. Kehidupan kita di dunia diibaratkan seperti mimpi. Baru setelah pindah ke akhirat, itulah kehidupan yang bukan mimpi, tapi kehidupan yang asli. Kita harus bisa bedakan iman yang asli dan iman yang tidak asli. Kita harus bisa membedakan iman yang asli dan iman yang tiruan. Seperti batu ada juga di mimbar, kemudian batu ada juga di toilet. Walau harganya sama, tetapi martabatnya berbeda. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita di dunia ini adalah seperti kita dalam keadaan tidur, yang di dalamnya kita dibumbui dengan mimpi-mimpi. Ada mimpi yang baik, ada mimpi yang indah, dan ada mimpi yang buruk. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dalam kehidupan dunia ini banyak yang lalai dan banyak yang tertipu dengan tipuan-tipuan dunia. Banyak yang tertipu dengan fitnah-fitnah dunia. Fitnah daripada umatku adalah harta, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ayah, dia bekerja sangat keras sekali, dan dia punya 2 orang anak. Maka dia sampaikan kepada anaknya, saya sekarang telah siapkan harta kepada kamu 1 miliar dibagi 2. Berarti masing-masing kamu dapat 500 juta dan 500 juta. Saking gembiranya kedua anak ini, dia mengatakan, ya Allah, berilah umur yang panjang kepada ayah kami. Maka setelah berkata demikian, ayahnya kemudian katakan, tetapi uang ini yang 1 miliar ini nanti dibagikannya setelah ayah meninggal. Uang ini Bapak ambil lagi, kemudian uangnya dikunci. Selama Bapak hidup, kunci di tangan Bapak. Nanti kalau mati baru dibagikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah itu kira-kira doa dari kedua anaknya itu bagaimana? Barangkali doanya, mudah-mudahan ayah kami segera mati. Bisa jadi demikian doanya. Dalam kehidupan kita di dunia ini, maka semua ada aturannya. Pabrik dan karyawan, seorang pedagang ada aturannya juga. Bagaimana dia harus kerja tepat pada waktunya. Bila aturan tersebut ditaati, maka keuntungan dan keberhasilan dia akan dapatkan. Tetapi aturan kalau tidak ditaati, maka kerugian yang diderita, keuntungan tidak ada. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua pun ada aturan dan ada tempatnya dan ada caranya. Ini tangki untuk oli, ini
tangki juga untuk bensin, dan ini tangki untuk air. Maka terserah saja, tempatnya oli dikasih bensin, tempat air dikasih oli, tempat bensin dikasih air. Kira-kira bagaimana? Kalau dia mengatakan ini kendaraan punya saya, maka saya gunakan pun terserah saya. Sebab apa? Sebab ini punya saya. Tetapi walaupun demikian, ada aturannya. Itulah yang namanya dunia. Kendaraan yang seharusnya direm malah digas, yang seharusnya digas malah direm. Kira-kira apa yang terjadi? Segala sesuatu, walaupun kendaraan itu milik kita, apakah kita bisa menggunakannya? Terserah kita. Memang punya kita, memang milik kita, tetapi ada aturannya. Dunia pun seperti itu, apalagi agama, hadirin. Maka kalau tidak memakai aturan, maka iman tidak akan terbentuk. Malah yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Kita ikuti sebagai panduan di dalam dakwah. Kelihatannya menelantarkan. Bagaimana anak istrinya? Terserah pada Allah. Ibrahim alaihissalam tidak menyia-nyiakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam bukan mau menelantarkan istrinya, bukan mau menelantarkan anaknya, tetapi Nabi Ibrahim lebih mendahulukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa matilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Inilah tongkatku. Kemudian Nabi Musa menjawab dengan memberikan kemanfaatan yang demikian banyak dari tongkat tadi. Yang nampaknya bermanfaat, malah pada waktu itu disuruh lemparkan. Yang nampaknya mencelakakan, malah justru disuruh dipegang. Ketika tongkat berubah menjadi ular dan terus mengejar Nabi Musa, maka ini nampaknya mencelakakan. Maka datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, justru disuruh dipegang. Allahu Akbar. Ini bukan tongkat, ini bukan ular, tetapi apa yang engkau kehendaki, itulah yang terjadi, ya Allah. Kita ulangi lagi, ini bukan tongkat, ini bukan ular, tetapi apa yang engkau kehendaki, ya Allah, itulah yang terjadi. Walau kita sudah keluar 4 bulan berkali-kali, tapi kita bawa aturan sendiri, kita bawa tertib sendiri. Apakah dapat pahala? Dapat, tapi kita tidak terbentuk iman kita. Bagaimana? Apa mau ikut aturan sendiri atau ikut aturan agama, ikut aturan dakwah itu sendiri? Mau pakai tertib sendiri atau mau pakai tertib dakwah? Semau kita. Mau keluar ya keluar, mau keluar tapi ada tawaran dunia, akhirnya tidak jadi keluar sampai bertahun-tahun. Padahal ini adalah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau pilih takaja agama atau mau pilih dunia? Di hari kita mau keluar 3 hari, istri bilang hari itu adalah hari pernikahan ipar kita. Mana yang lebih berat? Ikut 3 hari atau ikut kepada hari pernikahan saudara? Kalian sembelih enggak? Lebih berat perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau anak? Maka dijawab perintah Allah subhanahu wa ta'ala. 3 hari adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pilih, kita ikut hari pernikahan ipar, kemudian di saat itu mati, bagaimana?
Bukan itu masalahnya, tapi takut dimarahi oleh istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mengatur keadaan apa yang ada di hatinya, apa Allah atau istri, yang beratnya mengikuti Allah atau mengikuti istri. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada putri raja, maka dia sedang mencari suami. Maka diumumkan sayembara ke seluruh negeri. Putri raja ini menyatakan, saya hanya mau menikah dengan orang yang paling berani di antara kalian. Maka ketika orang-orang yang ikut sayembara itu pada berdatangan dari seluruh negeri, semuanya dikumpulkan di satu tempat yang begitu luas. Setelah itu menunggu komando daripada raja, maka raja mengatakan, silahkan yang mau memperistri putri saya, silahkan naik ke tingkat 120. Kemudian setelah naik ke atas, terjunlah ke bawah. Maka semua ditawari perkara yang demikian, maka tidak mau, karena berarti itu sama artinya dengan bunuh diri. Maka tiba-tiba ada seorang yang miskin, seorang pemuda, dia naik ke atas. Kemudian orang-orang mengatakan, ya mati itu anak itu. Orang-orang tegang semua, tapi dia terus saja berjalan sampai ke atas, ke tingkat yang ke-120. Kemudian dari bawah raja memberikan suara aba-aba, maka semua pun orang-orang menjadi tegang semua. Dihitung 1, 2, 3. Kemudian tiba-tiba pemuda itu loncat ke bawah. Dia tidak mau tahu, dia tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya. Maka ketika itu putri raja mengetahui, inilah katanya laki-laki pemberani yang pantas untuk menjadi suami saya. Maka ketika itu juga raja memijit tombol yang ada di bawah. Begitu dipijit itu tombol, maka jaring terbuka. Maka ketika pemuda itu loncat ke bawah, dia bukannya kandas, bukannya jatuh di tanah, tapi dia jatuh di atas jaring yang demikian empuk. Maka orang-orang mengatakan, kalau tahu nanti ada jala, saya ingin untuk naik ke atas. Tapi itu namanya bukan ujian namanya, kalau sudah diberitahu lebih dulu. Kalau tahu ada jala, itu bukan ujian namanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita mau 2,5 jam, maka kita diuji. Ketika kita mau 3 hari, maka juga datang ujian. Ketika kita mau 40 hari, juga datang ujian. Ketika kita mau 4 bulan, kita pun datang ujian. Dengan alasan nikah, kita katakan ini kan hanya sekali, nggak apa-apa, kita tangguhkan 3 harinya, karena pernikahan itu sekali saja seumur hidup. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ambil daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita istiqomah dalam 3 hari, tidak dimaju mundurkan, maka kita akan tetap ambil yang 3 hari kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau istri marah, tetap kita keluar 3 hari. Mau istri menangis, tetap kita keluar 3 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan tanpa ujian. Jemaah India menyampaikan di dalam bayannya bahwa di desa kami ada beberapa orang yang siap untuk keluar 3 hari. Bayan hidayah sudah selesai. Begitu selesai bayan hidayah, tiba-tiba datang ke masjid anaknya. Adik yang bungsu tiba-tiba sakit. Kemudian setelah itu datang utusan yang kedua.
ada kabar anak bapak sekarang dibawa ke rumah sakit. Orang-orang baru semua usul. Kemudian katakan, minggu depan saja Mir kita keluarnya. Maka tiba-tiba datang lagi utusan lagi ke masjid itu. Dia masuk rumah sakit, kemudian cairan infus tidak bisa dimasukkan. Jadi tak bisa diselamatkan, ini bagaimana? Saya kan sudah bayan hidayah. Saya sudah keluar dari rumah dan saya telah ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan saya sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa saya ngomong, saya sendiri tidak mengamalkan? Maka dia putuskan tetap dia keluar 3 hari bersama jamaah. Kemudian ketika dia mau ke tempat taskil jemaah 3 hari itu, maka dia mampir dulu di rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, maka semua nangis. Famili-familinya ada di sana semua kumpul. Maka betul anaknya itu dalam keadaan berbaring. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, katanya, aku sendiri lihat ya Allah bagaimana anakku ya Allah. Jangan sampai aku dicaci maki oleh keluargaku ya Allah. Karena apa yang kami buat ini ya Allah. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tetap keluar 3 hari. Setelah mampir dari rumah sakit itu, maka dia segera pergi kembali kepada jamaah dan dia tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa. Malam-malam ya dekat mimbar dia doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilah keselamatan ya Allah. Bagaimana anakku ya Allah, jangan sampai aku dicaci maki oleh keluargaku karena keluar di jalan-Mu, karena keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah hari kedua tidak ada berita, hari ketiga juga tidak ada berita. Kemudian waktunya Wabsi tiba, maka setelah itu dia pergi dengan berdegup-degup jantungnya. Kemudian dia hampiri ke rumahnya, dia ketuk pintu dengan hati-hati. Masya Allah, ternyata anaknya yang datang membukakan pintu. Ya Allah, betul Engkau Maha Kuasa ya Allah. Inilah orang yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkorban, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ambil. Maka ini penting kita pikir, risau, bagaimana keyakinannya terbentuk dalam diri kita. Maka kita penting meningkatkan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ikut kepada tertib daripada usaha dakwah ini sendiri, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk iman kita dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.